Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Dan teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 31 Maret 2024. Besok udah ganti bulan baru dan tentunya akan ada atmosfer baru nih buat market teman-teman. Jadi kita 20 hari menjelang halving Bitcoin ya. Overall pergerakan Bitcoin cenderung sideways dalam beberapa waktu terakhir. Terlihat Bitcoin udah mulai sideways sejak 26 Maret. Teman-teman, setelah volatilitas yang sebelumnya sempat terjadi pada pergerakan Bitcoin mulai dari 14 Maret, sempat turun ke 22, kemudian mengalami kenaikan lagi. Teman-teman, pembahasan kita akan mulai dulu dari kalender ekonomi. Hari ini hari Minggu, nggak terlalu banyak sentimen, nggak terlalu banyak news ya. Tapi mungkin nanti pagi akan ada rilis data terkait dengan manufacturing and non-manufacturing PMI dari Cina. Menarik ya, hari Minggu ada rilis berita, teman-teman. Tapi ya market, forex, gold, kemudian juga saham kemungkinan masih bakalan off, masih bakalan libur karena weekend. Jadi mungkin volatilitasnya baru akan muncul di hari Senin. Ada beberapa event yang mungkin cukup penting untuk kita perhatikan untuk minggu depan. Hari Senin akan ada rilis data terkait dengan manufacturing PMI employment dari Amerika Serikat. Kemudian dilanjutkan dengan hari Selasanya tanggal 2 April itu ada data soal job opening yang cukup penting. Kemudian beberapa member FOMC kayak Bowman, William, dan juga Mester akan speech. Lalu di hari Rabu akan ada rilis data terkait dengan CPI and core CPI untuk Uni Eropa. Dilanjutkan dengan non-manufacturing PMI dari Amerika Serikat. Hari Kamis akan ada rilis data ekspor import Amerika Serikat, lalu initial jobless claim juga. Hari Jumatnya ada data soal non-farm payroll. Jadi beberapa data ini akan kita temukan di minggu depan. Oke, datanya nggak terlalu ngeri ya, jadi biasa-biasa aja menurut saya. Dan tentunya kita akan melihat volatilitas lebih banyak karena sentimen daripada market kriptonya. Teman-teman, berita terbaru datang dari Grayscale. Grayscale baru aja meluncurkan sebuah produk investasi yang namanya Grayscale Dynamic Income Fund. Ini adalah sebuah reksadana token gitu yang menggunakan strategi staking to earn reward, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan staking atau bisa melakukan pembelian untuk produk yang ditawarkan Grayscale ini. Nanti uang yang kalian storekan itu bakalan diinvestasikan ke beberapa aset kripto. Di sini dia pakai contoh, ada produk namanya, ya produknya yang ini ya teman-teman, itu akan ada holding beberapa token. Sebagian besar itu masuk ke Osmo 24%, lalu ada Solana 43%, kemudian Polkadot 14%, dan sisanya beberapa token itu akan didiversifikasi teman-teman. Untuk teman-teman yang pengen invest itu bisa langsung ya start invest ya teman-teman di produk ini. Dan kalau kita mau lihat fact sheet-nya atau cara fundamentalnya seperti apa mekanismenya, itu kurang lebih kayak gini teman-teman. Jadi produk ini menawarkan performance yang bisa dibilang didapatkan dari hasil staking teman. Jadi perkara harganya naik atau turun itu di luar dari yang mereka tawarkan, tapi mereka menawarkan reward staking dari beberapa aset yang diinvestasikan dengan manajemen fee sekitar 0,5%, lalu ada performance fee 10%, dan juga expense cap. Wah, ini lumayan ya teman-teman, bikin produk gini kayak mereka dapat cuan juga teman-teman dari fee transaksi yang akan dibayarkan oleh investor. Jadi ini produk baru, menurut saya ini produk dukungan yang bagus ya dari Grayscale terhadap market kripto. Kemudian berita juga akan ada token 2024 Dubai. Ini akan dihadiri beberapa petinggi dari market kripto, news, dan juga beberapa sosial media juga teman-teman. Jadi narasi dari token 2049 di Dubai ini bakalan berpeluang menjadi salah satu momentum untuk
hype-nya market kripto kembali ya teman-teman. Jadi ini eventnya masih bakalan panjang ya dalam beberapa bulan ke depan. Kemudian berita yang lain ini ada pendapat dari Konsensus. Konsensus ini salah satu ya dia juga bikin kripto ya teman-teman. Jadi salah satu pengembang kripto yang memberikan semacam argumennya terkait dengan sikap SEC belakangan. Jadi menurut komentar daripada Konsensus, dia saat ini sedang mendesak nih komisi untuk mengakui perlindungan tingkat lanjut yang melekat dalam desain Ethereum. Jadi baru-baru ini kan SEC mengatakan bahwa Ethereum adalah sekuritas. Namun menurut dari Konsensus sendiri, fakta di lapangan tidak seperti itu. Konsensus proof of stake yang dimiliki oleh Ethereum itu sebenarnya tidak menimbulkan kekhawatiran atau tidak perlu dikhawatirkan. Dia mengajukan komentar sebagai tanggapan untuk menjelaskan mengapa kekhawatiran tersebut sebenarnya tidak terdasar, karena pada faktanya implementasi proof of stake pada Ethereum itu memenuhi dan bahkan melampaui keamanan yang dimiliki oleh proof of work dari Bitcoin yang mendasari basis dari produk ETF Bitcoin ya yang sudah mendapatkan approval dari SEC. Jadi menurut Konsensus sendiri, Ethereum sebenarnya jauh lebih safe daripada Bitcoin, teman. Ini dilihat dari transparansi. Kemudian kemarin juga validator Ethereum udah tembus 1 juta ya, 1 juta validator yang menunjukkan bahwa sebenarnya Konsensus ini juga nggak kalah strong daripada yang dimiliki oleh Bitcoin. Kemudian juga transparansi transaksi juga bisa dilacak langsung teman-teman melalui Etherscan dan juga beberapa tracker lainnya ya, yang tentunya transparan banget teman-teman, dan ya harusnya sih Ethereum juga bisa mendapatkan perlakuan yang sama dengan Bitcoin teman-teman. Ini terkait dengan produk ETF Ethereum yang belakangan sempat ditunda beberapa waktu terakhir. Jadi itu sebuah opini atau pendapat dari Konsensus. Kemudian teman-teman Bitfinex dapat error ya. Sebelumnya ada jeda yang terjadi, mungkin teman-teman kalau ada yang pakai exchange-nya ini mungkin tidak bisa melakukan withdrawal atau top up. Nah ini memang ada kendala teman-teman. Jadi ini lagi diproses ya, supaya bisa diselesaikan. Kemudian berita datang dari Microsoft and OpenAI dikabarkan bakalan membuat proyek yang bernilai sampai 100 miliar US dollar teman-teman. Ini terkait dengan pengembangan yang namanya Stargate ya. Ini proyek baru berkaitan dengan artificial intelligence superkomputer yang akan mereka targetkan selesai di tahun 2028. Jadi ini trennya masih sangat-sangat panjang, dan narasi terkait dengan OpenAI ini mungkin berkaitan sama WorldCoin WLD teman-teman. Jadi adanya perkembangan yang dilakukan oleh Microsoft dan juga OpenAI ini bisa saja berdampak positif kepada token WLD meskipun tidak secara langsung. Oke, ini tokennya Gozali ya teman-teman. Nyungsep teman-teman, sebelumnya pernah atau sempat diperdagangkan di level 24.000 dan sekarang harganya cuma di 1.900. Ini udah listing dan beberapa waktu pergerakannya udah anjlok. Dan ini cukup ramai di Twitter kemarin teman-teman. Oke, kemudian lanjutan berita datang dari Changpeng Zhao ya, mantan CEO dari Binance, dalam hal kelanjutan dari akademi yang dia bikin. Jadi kan Sisi pengen pensiun nih teman-teman. Dia bikin yang namanya Giggle Academy, tempat orang-orang bisa belajar mendapatkan edukasi terkait dengan market kripto. Nah, di sini dia sekarang sedang mencari 15 orang teman-teman untuk berpartisipasi dalam hal proyek pengembangan edukasi yang dibikin. Ya, sementara baru kekumpul 10 orang. Ada yang full time, ada yang part time. Jadi ini masih dalam pencarian ya. Orang-orang sisanya yang dibutuhkan teman-teman yang tentunya bisa menguasai dunia blockchain, kemudian juga kripto, dan juga mekanisme keuangan. Jadi mereka-mereka ini akan menjadi tutor atau jadi gurunya lah di komunitas yang dibangun oleh Changpeng Zhao. Jadi ya terus membangun teman-teman,
Berita baik juga datang dari Fed AI ya, yang dikabarkan bakalan merger dengan beberapa token lainnya kayak Ocean Protocol, dan satu lagi ada Singularity Net, teman-teman. Fed AI akan bikin token baru yang namanya ASI, dan juga menggabungkan ketiga project tadi menjadi Super Intelligence Alliance, teman-teman. Sebuah project penggabungan dari tiga kripto yang kita sudah sempat bahas di channel ini juga. Dan ini sekarang baru diluncurkan untuk roadmap-nya ya. Jadi yang pertama tentunya ada pemungutan tata kelola, karena yang namanya tiga project digabung itu perlu banget untuk diperbaiki sistem organisasinya, teman-teman. Kemudian penggabungan token juga akan mempengaruhi yang namanya market cap ya, perhitungan market cap, kemudian digabung valuasinya akan berapa, ini masih bakalan dihitung oleh konsensusnya mereka. Kemudian baru peluncuran website baru mereka yaitu Super Intelligence IO, dan juga memperkenalkan port ke jaringan Fed AI. Setelah itu baru melakukan kolaborasi perusahaan, di mana pendanaan, dana sisa, sistem organisasi semuanya akan dirombak besar-besaran, dan menurut saya ini bisa menjadi salah satu project yang bakalan cukup dinantikan teman-teman, setidaknya untuk tahun ke depan ya. Jadi semoga ini berhasil, di ASI bakalan bisa mencapai level harga yang fantastis. Itu dari beberapa news di market kripto hari Sabtu kemarin, memang nggak terlalu banyak. Lalu gimana nih pergerakan dari market Bitcoin? Overall pergerakan Bitcoin masih cenderung stabil di kisaran level 59 ribuan something ya. Pergerakan Bitcoin agak lesu, di mana volume perdagangannya kecil teman-teman, disertai dengan pergerakan yang sebenarnya nggak terlalu signifikan. Dari time frame daily overall masih cenderung bagus buat pergerakan Bitcoin. Gak ada masalah, belum ada indikasi pembalikan arah yang sangat signifikan. Tapi kalau kita lihat dari structure market, ada possibility kita lagi yang namanya lower high baru ya teman-teman, di mana di sini pergerakannya mentok sampai level 71, dan kemungkinan kita akan create yang namanya lower high yang baru teman-teman. Jadi ya masih dalam tahap koreksi buat Bitcoin dan kawan-kawan. Di so far atau sementara ya begitu dulu buat market. Kemudian dari Bitcoin dominance kemarin ada indikasi pembalikan arah di sini ya. Semoga BTC dominance bisa turun sehingga beberapa altcoin mungkin akan dapat sentimen yang cenderung bagus. Kemarin yang naik itu Solana, teman-teman, agak naik. Sisanya ya pada merah semua, pada koreksi. Masih menarik untuk teman-teman bisa manfaatkan akumulasi di beberapa koin yang punya narasi bagus atau secara teknikal menurut kalian menarik juga. Jadi ya kita masih dalam fase korektif, jangan khawatir, Bitcoin nggak bakalan anjlok parah lagi kalau melihat dari dukungan banyak institusi yang udah mulai masuk. Even token-token berbasiskan dengan altcoin pun yang punya fundamental bagus, yang punya komunitas yang besar, tentunya juga punya potensi untuk masuk ke beberapa investasi atau ke beberapa portfolio investasi dari manajer investasi kayak Grayscale contohnya yang cukup ramah teman-teman. Jadi gitu aja buat update kali ini, dan ya intinya adalah Bitcoin masih sideways. Sabar aja teman-teman, buat kalian yang mau akumulasi, lakukan akumulasi secara bertahap sesuai dengan alokasi dana yang kalian siapkan ya. Jadi jangan FOMO, jangan terlalu khawatir juga. Jadi biasa aja menurut saya, market masih cenderung korektif 20 hari menjelang halving Bitcoin. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre. Makasih.